Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-bashirin nadhir, as-sirajil munir, Sayyidina wa maulana bil qasimil mustafa Muhammad. Wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, wal a'immatil hudah al-hadin al-mahdiyyin. La siyama baqiyatillahi fil ardhin ruhi wa ruhul alamina lahul fida. Amma ba'd, faya ma'asyiral mu'minin usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Di awal khutbah ini saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada mukminin mukminat sekalian dengan pesan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini menerima semua amal ibadah yang kita laksanakan dan melindungi kita dari kemungkinan terjerumus ke dalam dosa dan maksiat kepadanya. Adalah salah satu hal yang biasa dibicarakan dan menjadi isu di kalangan orang-orang non-muslim untuk kemudian menyerang Islam, atau mungkin juga isu di dalam masyarakat muslim yang mungkin mengadopsi berbagai pemikiran dan isu-isu yang ada di luar umat Islam lalu kemudian disampaikan di tengah umat Islam adalah permasalahan gender, perbedaan jenis antara laki-laki dan perempuan. Sehingga kemudian dikatakan bahwa Islam adalah agama yang kurang menghargai kepada kelompok kaum perempuan. Lalu kemudian disebutkan berbagai macam hal yang menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di antaranya adalah bahwa di dalam Islam orang laki-laki dipersilahkan untuk melakukan aktivitas di luar, sementara orang perempuan kalau mau beraktivitas di luar harus menjaga berbagai macam batasan-batasan yang ada. Kemudian juga adanya perbedaan hukum. Misalnya kalau seandainya ada seorang perempuan dibunuh, maka sesuai dengan hukum Islam, diat yang harus dibayarkan atas kematian wanita tersebut setengah dari diat yang dibayarkan kepada korban jika korban itu adalah laki-laki. Hal ini kemudian diungkap sebagai diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam agama Islam. Tapi apakah Islam melakukan diskriminasi kepada kaum perempuan ataukah tidak? Pembahasannya panjang. Namun secara umum bahwasanya bisa dikatakan bahwa di dalam masalah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, dari sisi bahwa mereka adalah memiliki perbedaan secara fisikal, memang ada hukum-hukum yang berbeda dari sisi itu. Dilihat dari sisi emosional maupun yang berhubungan dengan afeksi dan non-fisikal yang ada pada kaum perempuan, dan ini meliputi kondisi dia yang berbeda dengan orang laki-laki, maka tentunya hukum-hukum yang seperti itu juga berlaku. Tetapi dari sisi bahwa dia adalah manusia dan laki-laki adalah manusia, Islam sama sekali tidak membedakan antara kemanusiaan orang laki-laki dan kemanusiaan seorang perempuan. Kita bisa melihat contohnya dalam Al-Quranul Karim, ayat-ayat suci Al-Quran yang menyebutkan tentang tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Di dalam surat An-Nisa ayat 124. Barang siapa yang berbuat kebaikan, berbuat amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia adalah orang yang mukmin, maka dia akan mendapatkan pahala berupa al-jannah atau surga yang kelak akan mereka masuki. Atau misalnya dalam surat Ghafir ayat 40, nadanya hampir mirip dengan ayat surat An-Nisa ayat 124.
Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab." Barang siapa yang berbuat amal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia adalah orang yang mukmin, maka mereka pasti akan masuk ke dalam surga, dan di surga mereka akan mendapatkan rizki yang tidak ada hisabnya, yang tidak berbatas. Ini firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan masalah laki-laki dan perempuan. Dari sisi mereka adalah manusia, lalu melakukan amal perbuatan baik, tidak ada perbedaan. Kemungkinan untuk bisa masuk ke surga, kemungkinan untuk bisa mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dimiliki oleh kaum laki-laki sebagaimana juga dimiliki oleh kaum perempuan. Mungkin di sini ada orang yang bertanya, jika memang Islam mengakui hal semacam ini, apakah Islam berani mengakui bahwasanya kedudukan yang tinggi, kedudukan spiritual yang tinggi, kedudukan maknawiyah yang tinggi yang bisa dicapai oleh seorang seperti Rasulullah, dicapai oleh manusia-manusia suci seperti para imam maksumin, juga bisa dicapai oleh kaum perempuan? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah terbuka celah bagi orang perempuan untuk menjadi nabi? Apakah berani seorang muslim mengatakan ada seorang nabi dari jenis perempuan? Jika tidak, bukankah ini adalah diskriminasi dalam agama terhadap kaum perempuan? Jadi kaum perempuan mau soleh seperti apapun juga, mau ikhlas seperti apapun juga, meniti perjalanan suluk maknawi seperti apapun juga, tetap dia tidak mungkin akan bisa mencapai derajat seorang nabi. Ini yang diungkapkan dan kritikan yang muncul. Dalam menjawab permasalahan ini sebenarnya para urafa sudah menjelaskan, para ulama menjelaskan. Dari sisi maknawiyah, seorang perempuan dia bisa untuk mencapai derajat tertinggi setinggi apapun derajat spiritual yang mungkin bisa digapai oleh manusia. Dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa untuk meraih ketinggian derajat spiritual, kesempurnaan lebih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang paling tinggi derajat spiritualnya. Di bawah itu baru ada derajat-derajat yang mungkin dicapai oleh manusia-manusia yang lain. Dan di derajat itu orang laki-laki dan perempuan bisa mencapainya. Walaupun mungkin ketika mencapainya, lalu kemudian kembali ke alam manusia, kepada masyarakat manusia, tidak menggunakan label atau gelar yang mungkin akan dipakai oleh orang yang lain. Seorang nabi, dia mendapat kedudukan seorang nabi karena tugas yang diembannya. Seorang rasul, dia mendapatkan gelar rasul karena tugas yang diembannya, bukan karena kedudukan spiritual yang telah dicapainya. Bukan berarti kalau seorang nabi, seorang manusia bisa mencapai level kenabian, lalu kemudian dia diangkat oleh Allah sebagai nabi, bukan berarti bahwasanya dia dengan nabi yang ada di sampingnya sama kedudukannya. Tugas yang diberikan sebagai nabi, iya mungkin sama, lingkupnya mungkin berbeda, risalah juga semacam itu. Seorang yang mendapatkan kabar, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia, maka dia adalah seorang rasul. Apakah lantas seorang rasul dengan rasul yang lain punya kedudukan yang sama? Tentunya tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya antara rasul dengan rasul yang lain ada perbedaan derajat di antara mereka. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'dhin. Kami telah mengutamakan dan mengunggulkan sebagian nabi di atas nabi-nabi yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya ini tidak berkenaan dengan masalah kedudukan spiritual. Bukan berarti ada sebuah kedudukan spiritual yang kemudian jika orang mencapai tingkatan itu dia menjadi nabi. Kalau demikian berarti tidak ada seorang wanita pun yang berhasil mencapai derajat nabi. Bukan seperti itu. Karena Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam terlahir ke dunia sebagai seorang wanita, tetapi kedudukan yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra sedemikian tinggi sehingga para maksumin mengatakan bahwasanya mereka siap untuk menjadi fida bagi Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam.
siap berkorban untuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Jika kita semua siap untuk menjadi fida bagi para a'immah, maka a'immah siap untuk menjadi fida bagi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bukankah ini kedudukan yang sangat agung dan tinggi? Diriwayatkan bahwasanya Sayyidah Fatimah Maksumah juga memiliki kedudukan yang sedemikian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah seorang perempuan. Bahkan dikatakan pada zaman itu tidak ada seorang manusia pun, baik laki-laki maupun perempuan, yang secara spiritualitas, secara maknawiyah memiliki kedudukan yang sepadan, bukan lebih tinggi, yang sepadan dengan Sayyidah Fatimah Maksumah, selain daripada kakaknya yaitu Imam Ridha. Jika Sayyidah Fatimah Maksumah adalah seorang laki-laki, sangat besar kemungkinan beliau adalah imam setelah Imam Ali Ridha alaihissalam. Karena demikian tingginya kedudukan Sayyidah Fatimah Maksumah. Tingginya derajat dan kedudukan Sayyidah Fatimah Maksumah bisa dilihat dari sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Allamah Majlisi, oleh Syekh Abbas Al-Qummi, menukil dari Awalil La'ali, ketika menukil sebuah riwayat, sekelompok orang datang ke kota Madinah dari sebuah kota, berziarah ke kota Madinah, lalu mereka membawa surat-surat yang isinya adalah pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan kepada Imam Kazim alaihissalam. Mereka mengetuk pintu rumah Imam Kazim alaihissalam. Keluar seorang anak perempuan yang belum baligh, masih usia 6-7 tahun, datang membukakan pintu dan bertanya maksud kedatangan mereka. Mereka mengatakan, kami datang untuk menyampaikan surat-surat yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari banyak orang kepada Imam Kazim alaihissalam. Sebelum saya melanjutkan riwayat ini, tentunya kita tahu bahwasanya seorang seperti kita yang umum di masyarakat, kalau akan menanyakan sebuah permasalahan agama, kita akan mencari seorang ustadz. Kita tidak mungkin akan langsung lari kepada seorang ulama besar. Seorang ustadz ketika dia punya masalah keilmuan, dia akan bertanya kepada ustadz yang lebih tinggi ilmunya, gurunya misalnya. Dan gurunya ketika akan mencari penyelesaian masalah keilmuan akan mencari ulama yang besar. Demikian silsilahnya seperti itu. Dan ini surat-surat itu ditujukan kepada Imam Maksum. Berarti yang menulis surat itu bukan masyarakat umum, melainkan para ulama yang menuliskan surat dan bertanya permasalahan agama kepada sang imam. Namun di rumah Imam Kazim alaihissalam sedang tidak ada. Surat-surat itu diambil oleh anak kecil, anak perempuan itu, dan dibawa masuk. Beberapa hari kemudian ketika rombongan kafilah itu akan meninggalkan kota Madinah, mereka mengetuk pintu rumah Imam Kazim alaihissalam, dan datanglah anak perempuan yang ditemui beberapa hari yang lalu, memberikan semua surat-surat itu bersama dengan jawaban-jawaban yang sudah dituliskan di dalam surat tersebut. Mereka menyangka bahwasanya yang menulis jawaban-jawaban itu adalah Imam Kazim. Mereka pergi, meninggalkan kota Madinah. Setelah mereka melewati pintu kota Madinah, meninggalkan kota Madinah, mereka berpapasan dengan suatu rombongan yang di dalam rombongan itu ada Imam Kazim. Mereka terheran-heran, kapan Imam Kazim keluar dari kota Madinah sementara surat baru saja mereka terima. Kemudian mereka berbicara dengan Imam Kazim, menceritakan apa yang terjadi. Lalu Imam bertanya, di manakah surat-surat tersebut? Aku ingin melihat jawaban-jawaban yang ada. Surat-surat itu diberikan kepada Imam Kazim. Imam Kazim kemudian membuka surat-surat tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya, dan jawaban-jawaban yang diberikan. Imam puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan. Tahu apa yang dikatakan oleh Imam Kazim saat itu? Beliau mengatakan 3 kali, fidaha abuha, fidaha abuha, fidaha abuha. Ayahnya menjadi tebusan bagi dia. Ayahnya menjadi tebusan bagi dia. Ayahnya menjadi tebusan bagi dia. Artinya imam yang maksum, yang tidak mungkin akan melebih-lebihkan sesuatu dalam perkataan, yang tidak mungkin akan berdusta dalam pembicaraan, yang tidak mungkin akan menggunakan kata-kata semacam ini hanya untuk mengekspresikan cintanya kepada sang anak di hadapan umat, di hadapan orang-orang yang ingin tahu kedudukan sebenarnya dari seorang Fatimah Maksumah. Beliau mengatakan fidaha abuha, siap untuk menjadi korban, tebusan bagi sang anak yang saat itu masih berusia 7-8 tahun.
Bagaimana ketika beliau menginjak usia dewasa sampai usia 20 sekian tahun, betapa mulianya manusia ini. Betapa agungnya kedudukan Fatimah Maksumah alaihissalam. Sehingga tidak heran jika kita mendapati riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang Sayyidah Fatimah Maksumah jauh sebelum beliau dilahirkan. Ada sekelompok orang dari Ray datang menemui Imam Shadiq alaihissalam. Imam bertanya kepada mereka, dari mana kalian? Mereka mengatakan, nahnu qaumun min ahlir Ray. Kami adalah orang-orang yang datang dari kota Ray. Kota Ray saat ini berada posisinya persis di samping kota Tehran. Yang artinya dari kota Qom berjarak kurang lebih 100 km. Nahnu qaumun min ahli Ray. Apa jawaban Imam Shadiq alaihissalam? Beliau mengatakan, marhaban bi ikhwanina min ahli Qom. Selamat datang kepada saudara-saudara kami dari penduduk Qom. Orang-orang itu merasa jangan-jangan imam tidak mendengar apa yang mereka katakan. Mereka mengulangi lagi, ya imam, nahnu qaumun min ahli Ray. Kami orang-orang penduduk Ray. Dalam misalnya kalau kita tulis dalam tulisan, dalam kurung dikatakan bukan orang Qom. Imam kembali mengatakan, marhaban bi ikhwanina min ahli Qom. Lalu imam mengatakan, ketahuilah, inna lillahi haraman wa huwa Makkah. Allah itu punya haram, itu kota Makkah. Wa inna li rasulillahi haraman wa huwa al-Madinah. Rasulullah punya haram, yaitu kota Madinah. Wa inna li amiril mu'minin haraman wa huwa al-Kufah. Imam Ali punya haram, yaitu kota Kufah. Wa inna lana ahlul bait haraman wa huwa Qom. Kami ahlul bait punya haram, yaitu kota Qom. Baldatu Qom, disebutkan Baldatu Qom. Lalu imam menjelaskan, satu dufanu fiha imra'atun min auladi. Akan dimakamkan di kota itu seorang wanita dari keturunanku, kata Imam Shadiq. Yuqalu laha Fatimah, yang namanya adalah Fatimah. Ala man zaraha dakhalal jannah. Siapa yang menziarahinya akan masuk ke surga. Di kota itu akan dikuburkan seorang dari keturunanku bernama Fatimah. Di dalam riwayat yang lain redaksinya mengatakan Fatimah binti Musa dengan menyebutkan nama dan nama ayahnya. Setelah itu juga ada riwayat-riwayat dari Imam Ridha alaihissalam. Karena Imam Ridha pada saat Sayyidah Fatimah wafat pada tahun 2201, beliau masih hidup. Imam Ridha alaihissalam wafat tahun 2202, riwayat yang lain mengatakan 203. Jadi setahun atau 2 tahun setelah Sayyidah Fatimah wafat, beliau masih hidup. Beliau mengatakan, man zaraha, barang siapa yang menziarahi Fatimah saudaraku yang ada di kota Qom, dakhalal jannah, masuk surga. Ada jaminan-jaminan yang semacam itu. Tentunya tidak seperti yang kita bayangkan bahwa masuk surganya hanya simsalabim seperti itu. Ada ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama. Tetapi bahwasanya berziarah kepada Sayyidah Fatimah Maksumah memiliki kedudukan yang sangat tinggi, itu karena beliau adalah manusia yang sedemikian agung. Ini salah satu contoh dan buktinya bahwa seorang wanita bisa mencapai dan melesat sampai tinggi ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Mungkin salah satu bukti bahwa seorang manusia bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah ketika dia langsung berbicara dengan Allah. Ketika dia langsung mendapatkan wahyu dari Allah, pemberitaan dari Allah, berarti dia adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya. Malaikat datang kepada seorang nabi menyampaikan, wahai nabi, Allah berpesan kepadamu. Berarti ini orang kedudukannya tinggi. Atau bahkan tidak melalui rasul, tidak melalui malaikat, tapi langsung Allah mengilhamkan sesuatu kepada dirinya, seperti Nabi Allah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pesan langsung melalui mimpinya, atau mungkin langsung melalui pembicaraan seperti Nabi Allah Musa. Tapi apakah yang mendapatkan wahyu semacam ini hanya orang laki-laki saja? Kalau wahyu diartikan sebagai pesan kepada nabi, maka perempuan tidak mungkin akan mendapatkannya. Tapi kalau wahyu diartikan sebagai pesan dari Allah kepada seorang makhluk,
maka dia bisa didapatkan bukan hanya oleh orang laki-laki, tapi juga bisa didapatkan oleh kaum perempuan. Buktinya, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami wahyukan kepada siapa? Kepada ibunya Musa. Wahai ibunda Musa, susui anakmu. Kalau engkau khawatir, masukkan dia ke satu kotak, hanyutkan dia di sungai. Jangan khawatir, kami akan mengembalikan dia kepadamu dan akan menjadikan dia sebagai seorang nabi. Kalau ini bukan wahyu, kalau ini bukan ilham dari Allah, kalau ini bukan pesan langsung dari Allah, ibunda Musa tidak mungkin akan mempercayainya. Tapi karena ini dia tahu dari Allah, dengan segala kekuatan hatinya, dia letakkan Musa ke dalam tabut dan dilepaskan di sungai. Mirip seperti seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, tidak ragu-ragu bahwa ini adalah perintah dari Allah. Nabi Ibrahim tidak pernah ragu bahwasanya perintah untuk menyembelih putranya Ismail berasal dari Allah. Karena itu beliau melaksanakannya. Atau misalnya peristiwa yang terjadi pada Sayyidah Maryam alaihissalam. Sayyidah Maryam ketika beliau masih kecil, belum dewasa, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari kamarnya, dari tempatnya, dari mihrabnya, untuk bersama dengan orang-orang, salat bersama dengan mereka. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, bersama dengan mereka, ruku bersama dengan mereka, sujudlah, kunutlah, tunduklah kepada Allah, berdoa kepada Allah bersama dengan mereka. Perintah kepada Sayyidah Maryam alaihissalam. Walaupun mungkin tidak menggunakan kata wahyi, berbeda dengan kata firman yang tadi saya bacakan berkenaan dengan ibunda Nabi Musa. Tetapi jelas ini perintah langsung dari Allah kepada Maryam. Ketika Maryam akan melahirkan anaknya, apa pesan Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Wahai Maryam, kau kelaparan, kau kehausan, fahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Kalau kelaparan, guncang itu pohon kurma yang kau sandari, akan menurunkan pohon-pohon kurma. Fakuli washrabi wa qarri aina. Minum dan makanlah, gembiralah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang wanita bisa mencapai tingkatan derajat yang seperti itu. Jika itu yang terjadi dan diyakini oleh kaum muslimin, adakah celah untuk mengatakan bahwasanya Islam melakukan diskriminasi kepada kaum perempuan? Jawabannya tentu tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik untuk bisa melalui jenjang-jenjang yang tinggi dalam perjalanan spiritual dan suluk kita. Semoga kita semua dijadikan orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saleh, yang semua yang amal-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya digugurkan, dan semoga Allah meridhai kita semua. Semoga arwah orang-orang yang telah meninggalkan kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, mereka yang punya hak atas diri kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma salli wa sallim ala habibika wa najibik, safiyyika wa habibik, hafidhi sirrika wa muballighi risalatik, sayyidina wa maulana wa syafi'i dhunubina wa tabibi nufusina abil qasimil mustafa Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصل اللهم على يعسوب الدين قائد الغر المحجلين إمام المتقين أمير المؤمنين أسد الله الغالب مولانا الإمام علي بن أبي طالب وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. أما بعد فيا معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Di awal khutbah kedua kembali saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada mukminin mukminat untuk berpegang teguh pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah kunci bagi setiap mukmin untuk bisa masuk ke surga Allah. Allah ketika menceritakan tentang surga yang luasnya seluas langit dan bumi, Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk orang yang memiliki bekal ketakwaan untuk bisa masuk ke surganya Allah. Ikhwan dan akhwat jamaah Jumat sekalian, kita berada di hari Jumat yang sekarang ini menurut penanggalan Hijriah adalah tanggal 9 Rabiul Tsani. Sebagian penanggalan menyebutkan hari ini adalah tanggal 10 Rabiul Tsani. Di dalam sebuah riwayat dikatakan tanggal 10 Rabiul Tsani adalah hari wafatnya Sayyidah Fatimah Ma'sumah alaihissalam. Beliau wafat di kota Qom dan dimakamkan di kota Qom. Dalam perjalanan beliau menuju ke Khurasan, kita tahu bahwasanya tahun 199 atau tahun 200 menurut perbedaan riwayat, Ma'mun Abbasi mendatangkan Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam dari kota Madinah dan ditempatkan di kota Marv yang berada di Khurasan. Lalu kemudian diangkat menjadi putra mahkotanya dengan berbagai trik yang saya tidak akan menjelaskannya pada saat ini. Setahun berikutnya yaitu tahun 201, Sayyidah Fatimah Ma'sumah bersama dengan rombongan Alawiyin, keturunan Imam Ali bin Abi Thalib yang sebagian besarnya adalah saudara-saudara Imam Ridha, bergerak dari kota Madinah menuju Khurasan. Ketika perjalanan itu terdengar, masyarakat kemudian mengeluh-elukan kedatangan kaum Alawiyin, keturunan Rasulullah yang datang ke negeri mereka. Di setiap jalan mereka disambut. Sampai kemudian ketika berada di kota Saweh yang tidak jauh dari kota Qom, terjadilah penyerangan. Serangan yang dilakukan oleh pasukan yang diperintah oleh penguasa Bani Abbas pada saat itu untuk menyerang kafilah ini, dan terjadilah pembunuhan dan pembantaian di situ. Rombongan kocar-kacir. Sayyidah Fatimah Ma'sumah saat itu berada di Saweh, menderita sakit. Menurut riwayat yang ada, beliau sakit karena diracun saat berada di Saweh. Lalu kemudian ketika keadaan beliau semakin memburuk, beliau bertanya, berapa jarak antara kota ini, antara tempat sini dengan kota Qom? Dijawab jaraknya 10 farsakh, ini kurang lebih 50 kilo. Lalu kemudian Sayyidah Fatimah Ma'sumah memerintahkan dan meminta untuk dibawa ke kota Qom. Karena di dalam ajaran Ahlul Bait, riwayat-riwayat Ahlul Bait, kota Qom adalah kota yang sudah dikenal dari zaman Imam Ali bin Abi Thalib. Sebutan Qom. Karena itu akan menjadi pusat sentral bagi gerakan para pengikut Ahlul Bait
Yang membesarkan kota Qom adalah para pecinta Ahlul Bait dan Syiah level 1, yaitu kelompok Asy'ari pada saat itu yang membangun kota Qom dan membesarkannya. Ala ayyi hal, Sayyidah Fatimah Maksumah dibawa ke kota Qom, dan setelah beberapa hari berada di kota itu, beliau menghembuskan nafas yang terakhir dan dimakamkan di kota tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa berziarah ke makam Sayyidah Fatimah Maksumah dan mendapatkan banyak berkah dari ziarah itu. Yang salah satu berkah dan yang terbesar adalah jaminan orang yang menziarahi Sayyidah Fatimah Maksumah alaihissalam dan tahu tentang hak beliau akan mendapatkan izin untuk masuk ke surganya Allah. Tanggal 8 Rabiul Tsani disebut-sebut sebagai hari kelahiran Imam Hasan Al-Askari. Imam Hasan Al-Askari adalah imam yang lahir dan hidup pada masa yang sedemikian menyesakkan bagi Ahlul Bait. Masa yang sedemikian, yang himpitan terhadap Ahlul Bait sedemikian kuat. Sampai-sampai Imam Hasan Al-Askari maupun ayah beliau Imam Hadi ketika keluar dan berjalan di tengah masyarakat, lalu ada pengikutnya akan salam kepada beliau, dilarang. Kalau ketemu denganku di jalan, jangan menyapa aku, jangan salam kepadaku. Kenapa? Kalau ada orang yang salam kepada imam, maka nyawanya terancam. Sedemikian dahsyatnya pada saat itu. Imam Hasan Al-Askari hidup di zaman seperti itu. Beliau dan ayahnya didatangkan dari kota Madinah, lalu ditempatkan di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Surra Man Ra'a, atau sekarang disebut dengan kota Samarra. Samarra adalah sebuah kota yang sengaja dibangun untuk menjadi barak militer Bani Abbas, karena pada saat itu mereka mengkhawatirkan serangan yang mungkin ditimbulkan oleh pasukan Turki. Yang membangun kota itu adalah dinasti Abbasiyah yang punya masalah dengan pemerintahan Turki. Beda dengan, jadi setiap kali ada khalifah Bani Abbas yang naik, kalau dia cocok dengan Turki, maka tidak akan menjadikan Samarra sebagai barak militer. Itulah yang terjadi pada saat itu. Di tempat itulah Imam Hasan Al-Askari dan ayahnya ditempatkan. Bukankah askar artinya tentara? Apa hubungannya Imam Hasan Askari dengan tentara? Iya, karena beliau ditempatkan di barak militer yang diawasi oleh militer Bani Abbas. Ayah beliau juga disebut dengan Imam Ali Al-Askari. Jadi Imam Hasan Al-Askari dan ayahnya Imam Hadi biasa disebut dengan Askariyain, dua imam askari, dua imam yang berada di barak militer Bani Abbas, diawasi. Sedemikian dahsyatnya pengawasan itu, sampai-sampai ada sekelompok ulama yang meyakini, sekelompok ulama walaupun ini bertentangan dengan beberapa riwayat yang lain, setidaknya ada yang berpendapat semacam itu. Sebagian mengatakan bahwasanya satu-satunya imam yang tidak pernah pergi haji adalah Imam Hasan Al-Askari. Mengapa? Karena beliau lahir di rumah itu dan wafat di rumah itu, tidak pernah keluar dari rumah tersebut. Ini menggambarkan sedemikian dahsyatnya kondisi pada saat Imam Askari alaihissalam hidup. Meski demikian, Imam Askari alaihissalam punya dua tugas penting. Tugas yang pertama adalah beliau harus mengenalkan siapa penggantinya. Tugas yang kedua adalah merahasiakan keberadaan penggantinya. Seakan-akan dua tugas yang tidak mungkin akan bisa dilakukan. Dua tugas yang bertentangan. Kalau orang harus mengenalkan siapa penggantinya, maka dia akan tunjukkan. Kalau menunjukkan, berarti dia tidak bisa merahasiakannya. Ini ada perintah merahasiakan, berarti tidak bisa menunjukkan. Apa yang harus dilakukan oleh Imam Askari alaihissalam? Dilema. Tapi dilema bagi orang-orang seperti kita, tidak bagi seorang maksum. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kelahiran Imam Mahdi alaihissalam berlangsung dan terjadi dengan cara yang sangat dirahasiakan. Tidak ada tanda-tanda kehamilan pada Sayyidah Nargis Khatun. Sampai pada malam beliau akan melahirkan, baru ada tanda-tanda kehamilan. Kehamilannya pun dirahasiakan. Allah berkehendak untuk merahasiakan kehamilan Sayyidah Nargis, sebagaimana Allah berkehendak untuk merahasiakan kehamilan Sayyidah Maryam alaihissalam. Sampai kemudian Imam Mahdi lahir dan kelahirannya pun dirahasiakan. Beliau hanya mengirimkan pesan kepada
wakil-wakil beliau di berbagai daerah untuk melakukan akikah, untuk menyembelih kambing akikah dan membagikan kepada kaum mukminin untuk memberitahu pada mereka bahwa aku punya anak laki-laki. Lalu anak itu ditunjukkan kepada sekelompok orang dalam momen-momen yang sangat tertutup. Sehingga kelak kalau Imam Askari wafat, sudah ada tokoh-tokoh yang omongannya didengar oleh umat yang akan memberikan kesaksian bahwa Imam Askari wafat dengan meninggalkan seorang putra. Aku dulu pernah melihat putra itu. Ini yang dilakukan oleh Imam Askari alaihissalam. Dan beliau adalah imam yang termuda kedua saat wafat, saat syahid. Karena yang paling muda saat syahid adalah Imam Jawad pada usia 25 tahun. Dan Imam Askari alaihissalam wafat atau syahid pada usia 28 atau 29 tahun. Sayyidah Fatimah Maksumah yang tadi kita singgung, beliau wafat pada usia 28 tahun. Ikhwan dan akhwat sekalian, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah berkenaan dengan peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Sebuah peristiwa teror yang membuat dunia, khususnya para pengikut Ahlul Bait, memberikan reaksi-reaksi. Karena ada sebuah penyerangan yang dilakukan dengan sadis. Orang masuk dengan santai ke pemakaman suci Syah Cheragh, lalu kemudian mengeluarkan Kalashnikov yang ada di tasnya dan menembakkan kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Tidak peduli yang ditembak itu laki-laki atau perempuan. Tidak peduli yang ditembak itu sedang sholat, sedang sujud, sedang baca Al-Quran, atau sedang ketakutan saat bersembunyi. Ditembak. 15 orang syahid, 40 orang luka-luka. Apa sebenarnya yang dikejar dalam misi ini? Mungkin sebagian orang yang memang tidak punya rasa simpati atau tidak menganggap para pengikut Ahlul Bait sebagai orang Muslim, mereka akan bersorak dan gembira karena yang dibunuh adalah orang-orang Syiah. Yang menjadi permasalahan adalah, wahai kalian yang merasa bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang baik, coba bertanya kepada hati nurani. Jika Rasulullah sekarang ada, apakah beliau akan ridha seorang yang sedang sujud menghadap Allah ditembak, dibunuh? Apakah Rasulullah akan ridha ketika ada seorang yang sudah terkena tembakan dan dia sudah jatuh kemudian dihabisi? Bukankah dalam tata krama orang berperang menurut Islam, kalau ada pasukan musuh yang sudah terluka dan terjatuh, tidak boleh dihabisi? Tajhiz tidak boleh dalam keadaan semacam ini. Tapi yang dilakukan adalah seperti itu. Ketika orang sudah mengangkat tangan tanda menyerah dan tidak melawan, harus dibiarkan. Bukankah itu yang diajarkan oleh Rasulullah? Tanya kepada nurani, apakah jika Rasulullah saat ini ada, akan bertepuk tangan, akan memujimu, akan mengatakan barakallah fik? Ataukah justru Rasulullah akan bermuka, makan merah muka beliau karena marah atas penistaan terhadap hak-hak seorang muslim? Mereka dibunuh pada saat melaksanakan sholat, atau setidaknya akan melaksanakan sholat karena sudah masuk waktu maghrib. Dan di malam yang biasanya berkumpul banyak orang di malam Rabu untuk membaca doa kumail dan berziarah serta bertawassul dengan Syah Cheragh. Inilah yang terjadi, dunia mengutuk. Maka kita dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita mengutuk semua peristiwa-peristiwa yang semacam ini, kekejian, kekejaman kepada orang-orang yang tidak punya salah. Pembunuhan kepada seorang manusia tidak bisa dibenarkan kecuali kalau ada dalil-dalilnya, kecuali kalau ada alasan-alasannya. Misal orang ini telah membunuh orang lain, maka karena dia membunuh orang lain, nyawanya juga harus dilepaskan kecuali kalau dimaafkan. Orang ini telah melakukan fasad di muka bumi, maka dia bisa untuk dibunuh. Ini orang telah melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, kalau dibiarkan hidup maka keresahan akan selalu ada. Hukum Islam mengatakan bisa dibunuh. Tapi selain masalah-masalah semacam itu, orang yang selama hidupnya tidak pernah yang namanya membunuh kecoa saja tidak, apakah dia harus dibunuh? Hanya gara-gara dia mengatakan asyhadu anna aliyan waliyullah. Apakah gara-gara itu? Apakah Rasulullah akan ridha? Bukankah Rasulullah adalah Rasul yang penyayang? Bukankah ini adalah bulan Rabi' walaupun sudah masuk Rabiul Tsani? Rasul yang penyayang apakah mungkin akan mengizinkan umatnya melakukan tindakan-tindakan brutal semacam itu?
Tanyakan kepada hati nurani Anda, apakah kalau Anda menginginkan Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, lalu kemudian mengatakan ini loh praktek Islam semacam ini, mungkinkah Islam akan disukai oleh orang-orang yang tidak memeluk Islam? Apakah justru akan menimbulkan kebencian yang lebih kepada Islam? Bukankah ini mencoreng nama Islam, menyematkan kegerasan, kebengisan, kekejian kepada Islam? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang layak untuk hidayah, dan semoga Allah membinasakan orang yang tidak bisa untuk diberi hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk menjadi orang-orang yang memang bisa berjalan bersama dengan ajaran Rasulullah, mengikuti Rasulullah, menerapkan ajaran Rasulullah pada kehidupan kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, tabi'illahumma bainana wa bainahum bil khairat, innaka ghafirul khati'at, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' anna al-bala wal waba والربا والزنا والزلازل والمحن والسوء الفتن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم.